Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 11 Matematika Wajib. Kita masih belajar tentang transformasi. Kemarin kita sudah belajar translasi, lalu hari ini kita akan belajar tentang refleksi. Refleksi bahasa Indonesianya adalah pencerminan. Nah, cermin itu bahasa Inggrisnya adalah mirror. Jadi refleksi atau pencerminan itu bisa juga disebut dengan mirroring. Sehingga kita ambil huruf depannya yaitu M, nanti menggunakan simbol M. Apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan atau mirroring kita pakai huruf M. Definisinya adalah suatu refleksi pada garis K adalah transformasi sedemikian sehingga refleksi itu adalah transformasi khusus yang memiliki sifat atau memiliki aturan jika titik P pada K. Nah, K ini adalah cerminnya, titik P adalah titik awal, P aksan adalah titik bayangan atau image. Jika titik P tidak pada K, maksudnya titik P-nya tidak ada pada garisnya, tidak tepat pada garisnya, maka bayangan dari P kita sebut saja dengan P aksen, di mana garis K, maksudnya P aksen, itu adalah suatu garis yang apabila kita buat suatu ruas garis, maka garis K memotong menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus. Perhatikan ini P ke O itu dan O ke P aksen itu panjangnya sama dan tegak lurus. Nah, tegak lurus artinya sudutnya 90 derajat. Jika P-nya tepat pada K, nomor 2, bayangan dari P adalah dirinya sendiri. Jadi P aksen sama dengan P ketika dia tepat pada titik K. Perhatikan, jika kemarin jika kemarin translasi dalam bentuk matriks adalah penjumlahan dari translasinya ditambah titik awal, maka nanti direfleksi bukan penjumlahan tapi perkalian. Refleksinya M dikalikan dengan titik awal P secara umum seperti itu. Jika translasi adalah penjumlahan matriks, maka refleksi adalah perkalian. Nah, ini bentuk umumnya. Perhatikan di sini bentuk umum dari refleksi itu ada 7 macam. Bentuk khusus dari refleksi ya. Yang bentuk umumnya sebenarnya sama, yaitu jika titik awalnya adalah P, maka kita refleksikan, refleksi simbolnya M ke titik bayangan, yaitu P aksen. Itu dalam bentuk pemetaan, dalam bentuk persamaan matriks. Nah, ini berupa perkalian refleksi dengan titik awalnya. Di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terhadap sumbu X kita singkat M sumbu X, terhadap sumbu Y kita singkat M sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X kita singkat M Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan negatif X kita singkat MY sama dengan negatif X, terhadap titik asal O yaitu origin 0,0 kita singkat MO, terhadap garis X sama dengan A kita singkat MXA, terhadap garis Y sama dengan B kita singkat MYB. Perhatikan di dalam rumus dari pemetaannya akan berbeda sedikit. Nah, apa perbedaannya kita akan bahas di bagian yang terpisah. Untuk persamaan matriks, perhatikan ini bentuknya sama, yaitu M kali titik asal kali M, semuanya sama, hanya M-nya akan berubah seiring dengan di manakah dia direfleksikan.
Agar lebih memahami, kita bahas satu per satu. Sekarang kita bahas refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan A itu adalah 6,2. Apabila kita refleksikan terhadap X, maka kita membuat suatu garis yang tegak lurus dengan sumbu X yang jaraknya sama. Kalau ini jaraknya ada 2, nah di sini juga ada 2 satuan. Sehingga nilai X-nya tetap, yang berubah adalah nilai Y-nya. Bisa mula negatif jadi semula positif jadi negatif. 6,2 menjadi 6, negatif 2. Apabila kita tulis dalam rumus pemetaan seperti ini. X, Y dibawa oleh pencerminan terhadap sumbu X, yaitu X, negatif Y. Kalau matriks transformasinya sebelah kanan. Itu 1001, itu matriks dari refleksinya. P, X dan Y itu adalah titik asalnya, P aksen titik bayangannya. Apabila kita kerjakan, yang paling pertama, titik A adalah 6,2. Kita refleksikan terhadap sumbu X, maka akan didapatkan A aksen, yaitu X-nya tetap, Y-nya jadi negatif 6, negatif 2. Kalau kita tulis dalam bentuk matriks, X aksen, Y aksen, itu sama dengan perkalian antara matriks refleksinya, yaitu 1, 0, 0, negatif 1, dengan titik asalnya, ya, titik awalnya, yaitu 6, 2. Kita kalikan saja seperti mengalikan matriks, baris kali kolom, baris kedua kali kolom pertama, baris pertama kolom kedua, didapatkan 1 kali 6, 6, ditambah 0 kali 2, 0. 0 kali 6, 0, negatif 1 kali 2, negatif 2. Nah, sehingga dapatkan nilainya 6, negatif 2. Yang artinya X aksen sama dengan 6, Y aksen sama dengan 2. Sekarang yang kedua, yaitu direfleksikan terhadap sumbu Y. Jika titik asalnya X, Y, maka nanti akan didapatkan, nah, contohnya titik asalnya yaitu B, negatif 3,4. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Kita buat suatu garis yang tegak lurus, panjangnya sama, ini 1, 2, 3. Nah, di ini 1, 2, 3, panjangnya sama-sama 3. Negatif 3, nah, kalau sebelah sini kan positif semua, jadi 3, nilai Y-nya tetap. Kalau ditulis dalam rumus pemetaan, XY menjadi negatif X, Y. Y-nya tetap, X-nya jadi negatif. Jika titik B-nya adalah negatif 3,4, maka dipetakan oleh sumbu Y, direfleksikan oleh sumbu Y ke B aksen, dapatkan X-nya negatif, jadi negatif, negatif 3,4, yang sama dengan B aksen, yaitu negatif, negatif 3, 3, Y-nya tetap 4. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matriks, X aksen, Y aksen adalah perkalian matriks refleksinya. Nah, itu di sini negatif 1, 0, 0, 1. Negatif 1, 0, 0, 1. Dikalikan dengan titik asalnya, negatif 3, titik awal ya, negatif 3, 4. Negatif 1 kali negatif 3 sama dengan 3. 0 kali 4, 0 sih, 3 ditambah 0. 0 kali negatif 3, 0. 1 kali 4, 4. Nah, tambah 4, 0 tambah 4. Sehingga didapatkan nilainya yaitu 3, 4. X aksennya 3, Y aksennya 4. Refleksi yang ketiga yaitu terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X yang hijau ini.
Apa maksudnya Y sama dengan X? Ketika X-nya 1, Y-nya juga 1. X-nya 3, Y-nya juga 3. Bagaimanakah hasil refleksinya? Nah, perhatikan kita sama seperti tadi, kita membuat garis yang tegak lurus dan jaraknya sama. Ini jaraknya sama ya. Jika titik A-nya 2,6, nah, jika kita buat suatu garis tegak lurus dengan Y sama dengan X, garis hijau ini, maka nanti akan didapatkan tepatnya di 6,2. Nah, ini seperti dibalik. Kalau ini X, ini Y, nah ini menjadi Y, X. Nah, seperti apabila kita tulis dalam rumus pemetaan seperti ini. X, Y itu titik P, X, Y direfleksikan oleh garis Y sama dengan X, ditulis M, Y sama dengan X, ke titik P aksen yaitu Y, X, di balik tempatnya. Nah, contohnya jika A sam adalah titik 2,6, nah, maka akan direfleksikan oleh garis Y sama dengan X ke titik A aksen dibalik Y-nya di depan, yaitu 6, X-nya di belakang, 6,2. Apabila ditulis dalam bentuk matriks, A aksennya didapatkan yaitu X aksen, Y aksen sama dengan perkalian antara matriks refleksinya ini ya, M, ini titik awal, ini titik bayangan. Titik bayangan sama dengan matriks refleksi kali titik asal. Itu 0, 1, 1, 0. Dikalikan titik asalnya, itu 2, 6. Nah, dengan 0 kali 2. 0 kali 2, 0. 1 kali 6, 6. 1 kali 2, 2. 0 kali 6, 0. Jadi 6, 2. Nah, X-nya 6, Y. X aksennya 6, Y aksennya 2. Kalau titik B-nya sama caranya. Titik B-nya adalah negatif 2,1. Maka kita petakan oleh refleksi Y sama dengan X. Nah, ke B aksen. Dibalik tempatnya. X, Y menjadi Y, X. Jadi Y-nya 1, X-nya negatif 2. Itu kalau bentuk pemetaan. Kalau dalam bentuk matriks, B aksennya yaitu suatu vektor kolom X aksen, Y aksen sama dengan matriks refleksinya yaitu 0, 1, 1, 0. Kita kalikan dengan matriks dari titik awalnya, negatif 2, 1. Dan kita kalikan saja 0 kali negatif 2, 0, 1 kali 1, 1. 1 kali negatif 2, negatif 2, 0 kali 1, 0. Nah, ini tinggal kita buat, kita jumlah. Nah, jadi 1, negatif 2. Sama ya hasilnya dengan yang atas, hanya bentuknya yang berbeda sedikit. Yang satu pemetaan, yang satu berbentuk perkalian matriks. Sekarang kalau dipetakan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya, yang biru ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Maksudnya bagaimana? X-nya 2, Y-nya negatif 2. Y-nya 2, X-nya negatif 2. Y-nya 1, X-nya negatif 1. Itu adalah suatu garis yang disebut dengan garis Y sama dengan negatif X menjadi cerminnya. Nah, perhatikan di sini titik A 2,3. Apabila kita cerminkan, nah ini tegak lurus. Jaraknya ini dan sini sama, maka akan kita dapatkan A aksen yaitu negatif 3, negatif 2. Perhatikan, hampir sama dicerminkan dengan dengan garis Y sama dengan X. Dibalik tempatnya 23 menjadi 3, 2, tapi nilainya negatif. Nah, apabila kita tulis dalam bentuk pemetaan, X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Kalau matriks
refleksinya ini. Nah, seperti biasa kita tulis P aksen sama dengan M kali P. P itu titik awalnya. Contohnya, apabila kita masukkan nilai A2 kali 3, A2,3 2 kali 3. A2,3 kita transformasikan oleh refleksi M Y sama dengan negatif X menjadi A aksen yang nilai titiknya negatif Y di negatif 3, negatif X yaitu negatif 2. Kalau titik B, nah, titik B-nya awalnya negatif 1,2. Kalau kita transformasikan oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X akan didapatkan titik B aksen yaitu negatif Y negatif 2, negatif X negatif dari negatif 1, yaitu B aksen sama dengan titik negatif 2,1. Nah, negatif 2,1 sama kan? Kalau ditulis dalam bentuk matriks, aksen adalah perkalian dari matriks transformasinya yaitu 0 negatif 1 negatif 1 0 kalikan titik awalnya. Titik awalnya untuk A 2 3. Nah, kita kalikan saja. 0 kali 2, 0, negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 1 kali 2, negatif 2, 0 kali 3, 0. Nah, 0 kurangi negatif 3 yaitu negatif 3, negatif 2 kali tambah 0, negatif 2. Nah, sama hasilnya. Kalau yang B aksen ya sama. Yaitu X aksen, Y aksen. Transformasinya juga sama, 0 negatif 1, negatif 1, 0. Nah, kita kalikan dengan titik awalnya, B-nya negatif 1 kali 2, negatif 1, 2. Di 0 kali negatif 1 hasilnya 0, negatif 1 kali 2, negatif 2. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Negatif 1 kali negatif 0 kali 2, 0. Jadi hasilnya adalah negatif 2, 1. Artinya sama. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, artinya di sini titik B aksennya yaitu negatif 2,1. Kalau di sini artinya A aksennya yaitu titik negatif 3,2. Maksudnya seperti itu ya. Untuk transformasi yang kelima yaitu refleksi yang kelima yaitu refleksi terhadap titik asal O 0,0. Titik asal yaitu bahasa Inggrisnya origin. Original. Titik asal itu kan di sini, titik 0,0. Nah, ini titik ini 0,0. Maksudnya bagaimana? Semua titik yang direfleksikan terhadap titik asal kita buat garis, misalkan titiknya A ke titik 0,0, lalu kita teruskan, kita cerminkan. Nah, nanti garisnya mempunyai panjang yang sama, ternyata didapatkan titik negatif 2, negatif 3. Kalau kita bandingkan, jika ini X, Y, nah di sini adalah negatif X, negatif Y. Nah, kalau ditulis dalam bentuk pemetaan X, Y ke negatif X, negatif Y. Nah, ini bedanya sama negatif ya. Jadi 23 jadi negatif 2, negatif 3. Kalau dalam bentuk matriks ya matriksnya negatif 1, 0, 0, negatif 1. 1, 0, 0, 1 itu kan matriks identitas ya. Karena negatif ya dijadikan negatif. Nah, nulisnya begini. Jika A
adalah 2,3, maka kita transformasikan oleh refleksi terhadap titik 0,0 atau titik origin, titik asal, akan didapatkan A aksen, yaitu negatif dari X dan negatif dari Y. X-nya 2 jadi negatif 2, Y-nya 3 jadi negatif 3. Kalau titik B, nah, titik B-nya negatif 1,2, kita transformasikan oleh pencerminan terhadap terhadap garis O, terhadap titik O ya, maka didapatkan B aksen. Nah, negatif dari negatif 1, 1, negatif dari 2, negatif 2. Apabila ditulis dalam bentuk matriks menjadi A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, yang sama dengan matriks transformasinya negatif 1, 0, 0, negatif 1. Dikalikan dengan titik awalnya, 2, 3. X-nya 2, Y-nya 3. Dikalikan biasa, negatif 1 kali 2, negatif 2. 0 kali 3, 0. 0 kali 2, 0. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Nah, sehingga didapatkan nilai negatif 2, negatif 3. X aksennya negatif 2, Y aksennya negatif 3. Nah, ini hasilnya sama. Kalau titik B aksen juga sama. Matriks transformasinya kita tulis negatif 1, 0, 0, negatif 1. Dikalikan titik awalnya. Titik awalnya negatif 1, 2. Negatif 1, 2. Kita kalikan saja. Negatif 1 kali negatif 1, 1. 0 kali 2, 0. 0 kali negatif 1, 0. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Sehingga didapatkan nilai 1, negatif 2. Nah, sama ya nilainya. Titiknya seperti ini. B dipetakan oleh pencerminan di titik 0,0. Nah, ini garisnya panjangnya sama dan tegak lurus. Kalau terhadap titik ya tidak perlu tegak lurus ya. Jaraknya sama. Yang nomor 6 yaitu direfleksikan terhadap garis X sama dengan A. Contohnya di sini X sama dengan 2. Perhatikan jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, contohnya X sama dengan 2, ini sejajar dengan sumbu Y. Karena sejajar dengan sumbu Y, maka matriks refleksinya itu sama dengan ketika sejajar dengan sumbu Y. Matriks refleksinya sama. Hanya saja nanti ditambahi oleh pergeserannya dikalikan dengan nilai dari A yang dikalikan 2, yaitu ditambah dengan 2A untuk nilai dari X-nya. Kalau ditulis dalam pemetaan seperti ini, X, Y dibawa ke 2A dikurangi X ditambah Y. Bisa juga ditulis negatif X ditambah 2A, Y. Tulis seperti ini juga boleh ya. Sama saja. Negatif X ditambah 2A. Negatif X-nya itu adalah pemetaan terhadap sumbu Y-nya. Lalu ditambah 2A. A itu adalah garis refleksinya. X sama dengan A. Nah, perhatikan di sini contohnya B-nya 6,2. Nah, apabila kita masukkan ke dalam rumus pemetaannya, B 6,2 akan dipetakan ke titik B aksen bagaimana 2A. Pemetaannya apa? Yaitu M X sama dengan 2. Maka didapatkan nilai dari 2A atau X dulu ya, negatif X-nya
negatif 6 ditambah 2A. 2A-nya 2, 2 kali 2. Itu nilai dari X aksennya. Y aksennya tetap Y. Yang sama dengan B aksen sama dengan, yaitu B aksen titiknya negatif 2 ditambah negatif 6 ditambah 4. Negatif 6 ditambah 4 didapatkan negatif 2. Nilai Y-nya tetap, jadi negatif 2,2. Nah, sama di sini ya. Kalau ditulis dalam bentuk pemetaan, B aksen yaitu suatu matriks Y aksen, X aksen, Y aksen yang merupakan perkalian dari 01, negatif 1, 0, 0, 1. Ini adalah matriks refleksi terhadap sumbu Y. Dikalikan titik awalnya 6, 2. Jangan lupa ditambah oleh pergeserannya, yaitu 2A. A-nya tadi 2, jadi 2 kali 2. Y-nya tetap, yaitu ditambah 0. Sehingga didapatkan nilai negatif 1 kali 6, negatif 6, 0 kali 2, 0 tidak perlu ditulis. 0 kali 6, 0, 1 kali 2, 2. Ini negatif 6, 2 ditambah dengan 2 kali 2, 4, Y-nya 0. Sama dengan negatif ditambah ya. Negatif 6 ditambah 4, negatif 2. 2 ditambah 0, 2. Nah, negatif 6 tambah 4, negatif 2. 2 ditambah 0, 2. Hasilnya sama ya. Sekarang yang terakhir, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 0. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 0, sama dengan Y sama dengan B ya. Maaf. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, Y sama dengan B yang ini. Contohnya B-nya 1. Ini Y-nya nilainya 1. Ini sejajar dengan sumbu X. Ketika sejajar dengan sumbu X, maka refleksinya sama dengan refleksi terhadap sumbu X. Ini refleksi terhadap sumbu X ditambah dengan pergeserannya. Tulis dalam pemetaan juga sama. Nilai X-nya tetap, nilai Y-nya yang berubah. Nilai Y ini dapat juga ditulis dengan P aksen X, negatif Y ditambah 2B. Sama saja ya. Contohnya A-nya negatif 3,4, maka A aksen itu adalah X-nya tetap, yaitu negatif 3, Y-nya yang berubah. Negatif Y, negatif 4 ditambah 2B. B-nya kebetulan 1, yaitu 2 kali 1. Jadi sama dengan A aksen negatif 3, negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Nah, di sini. Sama, ini jaraknya sama. Apabila dipotong oleh garis Y sama dengan negatif 1. Apabila ditulis dalam bentuk matriks A aksen yang merupakan X aksen, Y aksen, itu sama dengan matriks perkaliannya, yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Dikali dengan matriks titik asalnya, awalnya, negatif 3, 4. Jangan lupa ditambah oleh pergeserannya 0. 2 kali B-nya 1, jadi 2 kali 1. Nah, didapatkan, kalikan saja ini. 1 kali negatif 3, negatif 3. 0 kali 4, 0. 0 kali negatif 3, 0. Negatif 1 kali 4, negatif 4. Nah, lalu kita jumlah dengan pergeserannya 0, 2. Negatif 3 tambah 0 tetap negatif 3, negatif 2, negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Nah, ini adalah nilai dari A aksennya. Sama ya nilainya. Ya, yang kedua yaitu komposisi refleksi.
Perhatikan apabila kita disuruh mencari koordinat yang titik asalnya A, 53 direfleksikan oleh sumbu X, kemudian direfleksikan oleh titik 0,0. Nah, ini jika kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini. P aksen sama dengan M O M S sumbu X kali P. Ini perkalian matriks dari matriks refleksi terhadap titik 0,0 refleksi terhadap sumbu X lalu dikalikan dengan titik asalnya. Ini bisa dikalikan dahulu yang depan, bisa kalikan dulu yang belakang. Coba sekarang kita kerjakan soalnya direfleksikan dulu terhadap sumbu X. Nah, maka ini ada di dekatnya titik awalnya. Sehingga apabila kita tulis menjadi P aksen sama dengan kita tulis matriks yang terhadap sumbu X-nya dan matriks terhadap titik 0,0-nya. Nah, ini saya tulis di sini aja ya. P double aksen sama dengan matriks direfleksikan terhadap ke titik 0,0. Nah, ini perhatikan, nah ini dibalik nampaknya, yaitu negatif 1 negatif 0, negatif 0 negatif 1 negatif 1 0 terhadap sumbu X, yaitu 1 0 0 negatif 1. Kalau kita kalikan dengan titik asalnya, yaitu 5 3. Oh, ini salah ya, terhadap titik 0,0 itu yang berubah yaitu nilainya jadi negatif saja. Jadi negatif 1 0 0 negatif 1. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang depan boleh dikalikan, lalu dikalikan yang belakang boleh. Ini untuk sementara, sama agar urutannya terlihat sama, kita kalikan yang belakang terlebih dahulu. Depan kita tulis, nah belakang kita kalikan. 1 kali 5, 5, 0 kali 3, 0, tidak perlu ditulis, 0 kali 5, 0, negatif 1 kali 3, negatif 3. Nah, ini lalu kita kalikan, negatif 1 kali negatif 5, negatif 5, 0 kali negatif 3, 0, 0 kali 5, yang baris kedua 0 kali 5, 0, negatif 3 kali, negatif 1 kali negatif 3, 3. Nah, ini adalah P aksennya. Perhatikan ini adalah pencerminan terhadap terhadap titik asal 0,0. Ini adalah pencerminan terhadap sumbu X. Dan ini adalah titik asalnya. Yang ini adalah P aksen sebagai pencerminan yang pertama. Lalu kita kalikan dengan pencerminan yang keduanya. Dapatkan titik hasil pencerminan yang keduanya. Kalau suatu refleksi kurva itu dapat kita sederhanakan dengan cara, perhatikan, jika X aksen sama dengan X ditambah sama dengan X dan Y aksen sama dengan Y, maka nanti untuk mencari refleksi kurvanya tinggal kita substitusikan X-nya ke X aksen, Y-nya dengan Y aksen, tergantung soalnya. Di sini direfleksikan terhadap titik 0,0, terhadap titik 0,0, maka X aksennya sama dengan negatif X dan Y aksennya sama dengan negatif Y. Sehingga nilai X-nya menjadi negatif X aksen, nilai Y-nya menjadi negatif Y aksen. Tinggal kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan yang awal.
Persamaan awalnya Y plus 2X min 5 sama dengan 0. Tinggal kita ganti Y-nya menjadi negatif Y aksen ditambah X-nya menjadi negatif X aksen dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini jadi negatif Y aksen ditambah negatif 2X aksen dikurangi 5 sama dengan 0. Kalau bisa ditulis menjadi negatif Y aksen dikurangi 2X aksen dikurangi 5 sama dengan 0. Kalau mau dirubah lagi menjadi Y aksen plus 2X plus 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, maka untuk menulis garisnya, aksennya kita hilangi menjadi Y plus 2X plus 5 sama dengan 0. Ini adalah garis bayangannya. Apabila digambar ditunjukkan oleh garis yang merah ini. Ini adalah garis bayangan, yang biru adalah garis awalnya. Seperti itu ya. Untuk refleksi kurva tinggal kita nyatakan X dalam X aksen, kita substitusikan ke persamaan awal, Y dinyatakan dalam Y aksen, kita substitusikan ke pernyataan awal. Ini dari mana ini dapatnya? Nah, ini adalah dapatnya dari pertanyaannya, yaitu direfleksikan terhadap titik M 0,0 atau MO. Kalau ini adalah M sumbu X atau sumbu Y tentu saja akan berbeda. Kalau M sumbu X maka X aksennya adalah negatif X dan Y aksennya tetap Y. Maka dan nanti X-nya menjadi negatif X aksen, Y-nya tetap Y, yaitu Y aksen positif. Tinggal kita substitusikan ke persamaan ini apabila pencerminannya berbeda. Seperti itu ya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.